Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Reynaldo Korniadi NIM 17190548 dan Diriansyah Rukman NIM 17190560, Muhammad Akbar Ananta NIM 17190527. Kami akan mempresentasikan ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai terdensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu 1. Nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. 2. Perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. 3. Perhitungannya harus mudah. 4. Dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Ukuran gejala pusat dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi, sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Macam-macam ukuran gejala pusat. 1. Rata-rata hitung atau mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung mean adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata nilai hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Rumus mean sebagai berikut. 2. Median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Untuk rumusnya dengan sesuai yang digambar. 3. Modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Untuk rumus modus yang sesuai gambar. Nomor 4. Kuartil. Pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Untuk rumus kuartil. 5. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Untuk rumus desil yang sesuai digambar. 6. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Ini rumus. Contoh kasus. Ini adalah sebuah contoh tabel dari nilai pelajaran IPS kelas 1C dan 1D SDN Jatiwaringin. Ini nilai dari anak-anak kelas 1C dengan nilai IPS 40 sampai 47 dan sampai 88 sampai 95. Nilai IPS 40 sampai 47 jumlahnya 1 orang, 48 sampai 55 3 orang, 56 sampai 63 11 orang, 64 sampai 71 19 orang, 72 sampai 79 12 orang, 80 sampai 87 13, 88 sampai 95 jumlahnya 4 orang, dan jumlah nilainya keseluruhan ada menjadi 63. Dan ini distribusi frekuensinya seperti F frekuensi, M nilai, F frekuensi kumulatif, FI kali MI sama dengan frekuensi kali nilai, dan frekuensi kali nilai dengan hasil 4492,5. Nah, mari kita pembahasan kasus dengan mencari rumus mean. Rumus mean adalah sigma frekuensi kumulatif dikali frekuensi.
dengan frekuensi nilainya 4492,5 dibagi jumlah frekuensinya 63 sama dengan 71,30. Dan ini rumus median. Rumus median adalah MET sama dengan tepi bawah kelas median ditambah jumlah frekuensi bagi 2 dikurang sigma frekuensi per dibagi frekuensi kelas median dikali interval kelas median. Dengan tepi bawah kelas mediannya itu 63,5 ditambah jumlah frekuensinya 63 dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatifnya yaitu 7 dan dikali 8 interval kelas mediannya yaitu dari 40 sampai 47 dan 48 sampai 5 itu jumlahnya 8 selisihnya. Frekuensi kelas mediannya 19 dan hasil dari perhitungan ini sama dengan 73,81. Lalu lanjut ke modus. Modus itu rumusnya mod sama dengan LMO sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 yaitu selisih antar frekuensi dan per dibagi D1 plus D2. D1 itu selisih antar frekuensi dan plus D2 nya selisih antar frekuensi dengan lebih sesudah modus dikali interval kelas modus. Modus sama dengan 63,5 ditambah 8 ke 8 dibagi 8 plus 7 sama dengan hasilnya 67,76. Bubur ayam dikunyah-kunyah. Wassalamualaikum semuanya.